Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hadrat Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqamin nabiyil mursalin wa jami'il awliya wa billah sallallahu ajma'in. Sayyidina al-Muhajir Allah Ahmad bin Hasan bin Muqaddam Muhammad bin Ali wa alihi. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani jami'ul islah wa sawah jami'il awliya hadil baldah khasa. ونزل جميع أهل الهدى وجميع المسلمين السنة جميع المفسرين مثل الشيخ الشعراوي وجميع المدرسين جميع مشايخنا الشيخ أبو جعفر الشيخ الألوي وجميع شيخنا أجمعين ونزل هذا من أهل الوالد سميتنا الوالد أسد الله يتقشم بالرحمة المخرج يعني درجات الجنة ونور هذا المسجد سابقا ولكن الله يتقشم بالرحمة المخرج يعني درجات الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله كاشف الغمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. استركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan mentakdir kita untuk sama-sama bisa duduk di tempat yang mulia ini. Semoga kita diberi panjang umur, sehat walafiat, terkabul segala hajat, semakin istiqomah, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat ke-90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mashtaru bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min 'ibadihi. فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Bi'sama, sejelek-jelek sesuatu ishtarau yang mereka beli, bihi dengan sesuatu tersebut, anfusahum kepada diri mereka, ayyakfuru bima anzalallah, yaitu mereka mengkufuri dengan sesuatu yang telah diturunkan oleh Allah, baghyan, karena melampaui batas, ayyunazzilallahu min fadlihi, Allah menurunkan wahyu dari anugerahnya ala man yasha, atas orang yang Allah kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hamba Allah. Mereka mengkufuri, melewati batas kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengkufuri itu. Faba'u, maka mereka pun kembali bighadabin, dengan membawa kemurkaan, ala ghadab, atas kemurkaan yang lain. Walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang-orang kafir siksaan muhinun, yang menghinakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah,
Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana orang-orang Yahudi mereka seakan-akan menjual diri mereka dan tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana pernah diterangkan. Jadi orang Yahudi niku mereka mengklaim orang-orang yang cerdas, orang-orang yang maju, orang-orang yang megang kendali materi dan seterusnya. Ibarat orang itu kalau memegang kendali materi ekonomi itu kan harus pinter dalam jual beli, karena perputaran ekonomi itu ya dari jual beli itu. Nah, mereka ini kaum yang materialistis, kaum yang mengatakan cerdas, kaum yang mengatakan penguasa dalam bidang ekonomi dan lainnya. Tapi lihat bagaimana klaim mereka ini ternyata tidak sesuai dengan yang mereka katakan. Wong nek cerdas jual beli ya harusnya beruntung. Lah ini malah mereka sudah jelas-jelas di kitab Taurat mereka tertera kebenaran Nabi Muhammad, kebenaran Islam, malah seakan-akan dijual dengan nilai yang rendahan urusan duniawi, dan mereka pun jadi rugi besar kelak di akhirat. Maka ini berarti bukan orang-orang cerdas, justru orang-orang yang mereka adalah bodoh karena menjual akhirat diganti dengan dunia yang sementara. Karena itu hadirin dirahmati Allah, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu memperlihatkan bagaimana orang-orang yang melampaui batas bagian melakukan hal-hal yang melampaui batas itu Allah perlihatkan banyak di antara mereka yang di akhir cerita jadi orang sengsara, yang dari zaman dulu jabatannya tinggi, pangkatnya tinggi, jadi raja, bahkan ngaku Tuhan, Fir'aun. Bagaimana dia melampaui batas, akhir cerita bagaimana? Dia pun jadi orang yang binasa. Setelah itu ada juga yang namanya Korun, orang yang kaya raya. Tapi di akhir cerita bagaimana? Dia tidak mau menerima tuntunan ajaran dari Allah melalui para nabi yang telah diutus oleh Allah. Akhirnya juga binasa. Dan terus seperti itu. Kita lihat mungkin di kanan kiri kita ada orang yang sombongnya setengah mati dengan jabatannya misal, tapi di akhir cerita, akhir hayatnya dia jadi orang yang terhina. Atau mungkin ada orang yang kaya raya tapi pelitnya ada karu-karuan, seenaknya sendiri. Di akhir cerita, di akhir hayatnya diperlihatkan oleh Allah bagaimana mereka orang-orang yang melampaui batas itu mendapatkan kesengsaraan dan mendapatkan kehinaan. Waliyadzubillah min. Sama seperti orang Yahudi. Dulunya mereka di Madinah penguasa dan memang menguasai materi, menguasai ekonomi. Pasar perekonomian Madinah dikuasai sama mereka. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Mereka pun menjadi orang-orang hina, terusir dari Madinah dan tidak menguasai lagi. Itu di zaman Nabi. Madinah dikuasai Nabi dan dikuasai oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikuti taat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang zaman sekarang Israel
ngebom Palestina tiap hari, tiap saat, bahkan sudah berlangsung sekian tahun. Baru dibom sama Iran 5 hari, 7 hari, seminggu, 2 minggu, wes nangis-nangis. Padahal mereka mengebom Gaza, ngebom Palestina bukan 1 minggu, 2 minggu, bukan setahun, 2 tahun. Baru mereka kena serangan sedikit sudah tidak karu-karuan, kacau, wes nangis, minta maaf, kamu menang wahai Iran, kami kalah, dan seterusnya. Wong sombong ini mesti ngono, akan menuai tuahnya, mesti enek kualate. Orang kalau sudah melampaui batas, pasti nanti Allah akan memperlihatkan bagaimana orang tersebut akan mendapatkan musibah, mendapatkan bencana, mendapatkan suatu hal yang akan menjadi pelajaran bagi setiap orang yang melihatnya. Ya, terus ngono mesti. Tidak mungkin ada orang yang melampaui batas seenaknya sendiri kemudian dia hidup aman, tentrem. Pasti nanti suatu ketika Allah akan menimpakan musibah, menimpakan kesengsaraan terhadap orang tersebut kalau enggak cepat-cepat bertobat. Nah, wes kadung sombong, nemen sombongnya, ya diulur terus, tapi suatu ketika nanti dia akan jatuh. Dunia itu berputar, ning dhuwur bakal mudhun. Makanya ketika di atas jangan sombong. Jangan sombong dengan kayanya, jangan sombong dengan jabatannya dan seterusnya. Karena setiap sesuatu yang sudah melampaui batas, maka Allah akan menghentikan sesuatu tersebut sebagai pelajaran bagi yang mau melihatnya dan yang mau mengambil pelajaran. Kemudian di sini orang-orang Yahudi, kenapa mereka itu bagian melampaui batas? Karena mereka itu sebetulnya sebagaimana yang sudah disinggung beberapa pertemuan yang lalu, iri terhadap Nabi Muhammad SAW dan terhadap bangsa Arab. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad di zaman itu karena iri zaman Nabi Muhammad SAW, iri dengan bangsa Arab. Mereka itu sudah menyebarkan bahwasanya Nabi akhir zaman akan keluar dan mereka berharap itu adalah dari orang Yahudi, dari Bani Israel. Ketika Rasulullah SAW keluar diutus oleh Allah, ternyata bukan dari bangsa mereka, ternyata dari bangsa Arab. Karena itulah mereka akhirnya memusuhi Rasulullah. Bahkan mereka mengatakan, madama laisa minna falan nattabi'ahu bal sanuharibuh. Selama Nabi akhir zaman itu ternyata kok diutus bukan dari bangsa kami, maka kami tidak akan mau mengikutinya, bahkan kami akan memeranginya. Ini orang-orang Yahudi mengumandangkan untuk memusuhi Nabi, memerangi Nabi Muhammad SAW semenjak tahu Nabi Muhammad bukan dari bangsa mereka. Nah, dan ini wataknya orang Yahudi seperti itu. Kalau bukan dari bangsa mereka, bukan pengikut mereka, maka akan diperangi dan akan dimusuhi. Dan itu terjadi sampai sekarang. Ya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memindah terutusnya Nabi akhir zaman dipindah ke bangsa Arab? Karena orang-orang Yahudi Bani Israel itu sudah terlalu banyak pelanggarannya. Dan sudah terlalu banyak nabi dan rasul yang diambil dari bangsa mereka, dari kaum mereka. Tapi ya seperti itu, nabi-nabinya didustakan, tidak diikuti, bahkan banyak yang dibunuh. Dan Allah menceritakan cerita Bani Israel itu begitu panjang kali lebar. Ayat Quran itu banyak sekali menceritakan tentang Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel, judulnya Bani Israel, wakeh. Karena memang dari sejarah kita bisa mengambil ibrah, dari sejarah kita bisa mengambil pelajaran
agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Bani Israel ini komplit, bunuh Nabi tahu, nggak iman sama Nabi tahu, terus bunuh para rasul dan seterusnya, para nabinya dibunuh, para nabinya didustakan dan seterusnya, pelanggarannya itu komplit. Sehingga pentingnya kita mengetahui sejarah itu agar terarah. Orang itu kalau nggak tahu sejarah, maka dia tidak akan punya arah. Karena itu dalam pepatah bangsa kita, negeri kita kan ada apa? Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Benar, memang pelajaran termasuk yang paling besar itu adalah kita mengambil pelajaran dari sejarah yang sudah terjadi. Sejarah nasional, lebih-lebih sejarah tentang masalah iman Islam, yang mana ini kaitannya dengan mereka orang-orang Yahudi dari zaman dulu, para nabi sampai Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu Allah menyebutkan berbagai macam cerita-cerita tentang Bani Israel agar kita tahu sejarah dan kita punya arah, sehingga tidak terjerembab di jurang, di lubang yang sama seperti Bani Israel. Nah, kemudian kenapa Allah tadi itu mengutus Nabi akhir zaman di bangsa Arab? Selain karena Bani Israel itu sangat durhaka, juga pelajaran untuk kita. Apa? Orang yang sudah diberi kelebihan oleh Allah, niku harus syukur. Jangan jadi orang yang justru malah kufur. Bani Israel dikasih kelebihan banyak, nabi banyak dari mereka, rasul banyak dari mereka. Nabi Musa, Nabi Isa, itu keturunan Siti Maryam keturunan Bani Israel. Wah, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, rata-rata orang-orang Bani Israel semua itu para nabi, para rasul itu. Bangsa mereka diberi kelebihan yang begitu banyak, tapi malah mengkufuri nikmat tersebut. Banyak dari mereka yang diangkat dari para nabi, para rasul malah tidak diikuti, malah didustakan, dan bahkan dari mereka banyak yang dibunuh para nabi, para rasul tersebut. Ini jangan sampai diberi kelebihan oleh Allah tapi malah mengkufuri. Ini satu. Nomor dua, ketika kita diberi kelebihan oleh Allah, kita itu harus sadar kelebihan itu sementara. Nggak ada yang selamanya di dunia ini. Bani Israel, oh kami suku mulia, kami bangsa termulia di bumi karena banyak para nabi. Nabi yang paling mulia akhir zaman dicopot sama Allah, nggak dari mereka lagi, dikasih ke orang Arab, dipilih orang Arab. Ini menunjukkan kalau kita diberi kelebihan oleh Allah, ingat itu cuma sementara, nggak permanen. Kelebihan yang diberikan oleh Allah di dunia ini tidak ada yang permanen. Kalau kita sombong, kufur sama nikmat Allah, dicabut. Nih Bani Israel sombong, merasa paling mulia, merasa sudah banyak ilmu, nggak perlu lagi syariat ilmu yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Dicabut kemuliaan mereka. Nabi paling mulia, Nabi terakhir tidak dari bangsa mereka lagi, tapi diambil dari bangsa Arab. Karena itu ketika kita diberi kelebihan harta, jangan sombong dengan hartamu, dicabut nanti sama Allah. Ketika kita diberi kelebihan, kehebatan, pangkat dan seterusnya, jangan sombong, dicabut itu nanti. Nggak ada yang permanen, apalagi jabatan, 1 periode, nyalon meneh 2 periode, 3 periode, isno tidak boleh, sudah oleh. Karena itu ketika diberi kelebihan oleh Allah, jangan pernah kita menyombongkan diri, karena semua yang diberikan oleh Allah itu sifatnya sementara dan sifatnya bisa berubah-ubah. Berapa banyak kita lihat orang yang dulunya mungkin kaya raya, ternyata jatuh miskin, atau anaknya yang dulu kayaknya nggak mungkin melarat, tapi kok saya melarat gak duwe apa-apa. Mungkin kita pernah lihat orang yang model seperti itu. Dulu kaya raya, tidak karu-karuan, sekarang tidak punya apa-apa, buat makan aja susah. Apalagi anak cucunya, wis tidak punya apa-apa, makan aja susah. Itu terjadi dan itu bisa kita lihat. Karena itu semua yang diberikan oleh Allah, kelebihan apapun itu yang kita miliki, pakailah untuk bersyukur sama Allah.
dan fahami, itu nggak ada yang permanen di dunia ini. Makanya gunakan semua kelebihan yang kita diberikan oleh Allah ini untuk meraih tambahan ridho Allah, tambahan kemuliaan di sisi Allah, sehingga kita pun jadi orang yang mulia dunia sampai akhirat. Jangan seperti kaum Bani Israel, diberi kelebihan banyak nabi, banyak rasul, banyak kitab diturunkan ke mereka, malah gaya. Akhirnya dicabut itu kemuliaan, diberikan kepada bangsa lain, yakni bangsa Arab. Nah, karena itulah mereka akhirnya iri dengki terhadap Nabi Muhammad SAW dan iri dengki terhadap bangsa Arab. Nah, karena itu jangan sampai kita meniru perangai Bani Israel yang seperti itu. Nah, semoga kita ditambah hidayah oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Kemudian di sini faba'u bighadabin ala ghadab, mereka kaum Bani Israel ini akhirnya kembali membawa murka ala ghadab, di atas murka. Murka di atas murka. Alias Allah sangat murka yang begitu dahsyat, bertumpuk-tumpuk kepada kaum Bani Israel karena kedurhakaannya mereka yang tidak pernah berhenti. Ya sampai saat ini Bani Israel seriwil itu, ya Allah, manusia paling bandel. Perdamaian dunia kacau ya gara-gara mereka. Wong dunia ini pengen urip apik, tentrem, ayam, kacau. Kalau masih ada Bani Israel kacau, dan memang Bani Israel itu jadi ujian untuk alam ini, untuk dunia ini. Yes, itu sudah sunnatullah, sudah ketetapan dari Allah. Memang dunia tempat ujian. Ada orang-orang kaum yang dijadikan seperti itu. Nah, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan murka di atas murka. Maksudnya mereka yang nggak beriman, yang mengkufuri Nabi Muhammad, mereka dari kaum Bani Israel yang jahat. Nah, yang beriman ya sudah jelas itu. Murka di atas murka. Ada lagi pendapat ahli tafsir, faba'u bighadabin ala ghadab, mereka mendapatkan dua kemurkaan khusus dari Allah. Kenapa? Sebab pertama, mereka mengkafiri Nabi Isa tatkala diutus dari bangsa mereka. Nabi Isa itu suku mereka, bangsa mereka, kaum mereka, termasuk kaum Bani Israel, diutus jadi nabi, jadi rasul, bahkan dengan keajaiban. Tanpa ayah diutus Nabi Isa, malah dikufuri sama orang Bani Israel. Padahal sudah dari bangsa mereka dan punya keajaiban luar biasa, bisa menghidupkan orang mati dan seterusnya. Satu. Yang nomor dua, mereka mengkufuri Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Karena itu mereka mendapatkan ghadabin ala ghadab, faba'u bi ghadabin ala ghadab. Mereka mendapatkan murka di atas murka, dua kemurkaan khusus dari Allah SWT untuk mereka karena mengkafiri Nabi Isa alaihissalam yang notabene dari bangsa mereka, dan mengkafiri Nabi kita Muhammad SAW yang bukan dari bangsa mereka. Nah, itu semua karena kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu walil kafirin adzabun muhin, mereka orang-orang yang kafir tidak beriman kepada Allah seperti orang-orang Yahudi ini akan mendapatkan siksaan yang menghinakan. Kadang ditampakkan di dunia bagaimana hinanya mereka, seperti tadi itu mereka dulu menguasai Madinah, terusir dari Madinah dan seterusnya. Siksaan yang menghinakan bagi mereka orang-orang kafir di dunia, apalagi nanti kelak di akhirat. Gambaran siksaan yang menghinakan itu begini, umpama enten wong piyambak ini terkenal kuat, tidak ada yang bisa ngalahkan, kekuatannya paling hebat, tidak ada yang bisa ngalahkan. Nah kemudian ternyata ada anak muda yang anak baru kemarin sore diajak untuk tanding lah, akhirnya dia kalah. Padahal selama ini nggak ada yang bisa ngalahkan. Lah kok ini tanding sama anak baru datang, misalnya petinju baru pendatang bisa ngalahkan, langsung izin terhina, begitu terhina karena dia sudah gelarnya sudah juara, tidak ada yang ngalahkan. Lah kok sama pendatang baru masuk ke ring tinju, baru masuk ke olahraga, lah kok kalah. Nah ini kan izin, ya zina dan seterusnya. Nah seperti itulah gambaran nanti. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan orang-orang kafir seperti orang Yahudi itu hina di dunia, lebih-lebih nanti kelak di akhirat mereka akan dijadikan orang-orang yang hina dina, waliyadzubillah min dzalik. Karena itu jangan sampai
kita jadi orang-orang yang seperti mereka selalu mengkufuri, sombong, gaya dengan sesuatu yang diberikan oleh Allah, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi justru gunakan semua kelebihan, semua nikmat yang diberikan oleh Allah untuk selalu nambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di sini masalah akidah. Dari ayat ini walil kafirina adzabun muhin. Ada kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu kelompok Khawarij. Mereka menyatakan bahwasanya orang-orang yang berdosa itu selama beriman tidak akan disiksa. Ada lagi kelompok yang lain, Murji'ah. Mereka mengatakan orang-orang yang berdosa itu tidak bisa menjadikan kafir, dan nanti berarti nggak disiksa, karena yang disiksa itu orang-orang kafir saja. Berarti sing dosa intinya itu nggak akan masuk neraka. Maka ini jelas akidah yang sesat. Ada akidah yang seperti itu, golongan-golongan di luar Ahlussunnah yang aneh-aneh. Wong sing dosa yaitu neraka itu cuma untuk orang kafir, orang yang dosa itu nggak bisa disiksa. Cuman masuk surga ini lebih lama dan seterusnya. Kalau kita Ahlussunnah kan enggak, neraka itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir jelas, atau orang-orang yang dia mati bawa iman dan bawa dosa. Maka orang seperti ini dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka karena punya dosa tempatnya di neraka. Nah, kalau ada orang ngomong orang yang beriman itu nggak akan dimasukkan neraka walaupun mati bawa dosa, maka itu jelas akidah yang sesat, itu jelas sesuatu yang tidak benar. Karena itu kalau orang yang ahli maksiat mlebu surga, orang mlebu neraka, apa gunanya taat, apa gunanya tobat? Kita tuh disuruh tobat biar nggak sampai masuk neraka, nggak sampai mampir neraka. Harapannya bisa masuk surga tanpa dihisab, tanpa harus mampir neraka. Semoga kita dijadikan orang-orang tersebut langsung mlebu surga tanpa mampir neraka, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin Allahumma amin. Terakhir kesimpulan di ayat ini, pelajaran satu, hasud, iri, dengki itu hukumnya haram, tidak boleh, dan itu berbahaya, bisa mencegah semua kebaikan, semua kebenaran yang datang. Seperti orang Yahudi sudah tahu Nabi Muhammad benar tapi tidak mau nerima gara-gara iri dengki. Kemudian yang kedua, orang-orang yang melampaui batas, yang di akhir cerita mereka menderita, itu ditunjukkan oleh Allah kadang-kadang di dunia ini. Orang-orang yang sudah terlalu ditunjuk bagaimana mereka hancur di akhir hayatnya, hancur di akhir cerita. Itu agar jadi pelajaran. Orang itu kalau nggak taat sama Allah akan hina di dunia sampai di akhirat kalau dia nggak taat, nggak tobat. Kemudian yang terakhir, manusia di dunia ini hendaknya paham semua kelebihan yang diberikan oleh Allah bukan untuk gaya, bukan untuk sombong, tapi justru untuk tambah syukur sama Allah. Ketika diberi kelebihan, sadari itu titipan, bukan kelebihan yang permanen. Jangan seperti orang Yahudi merasa itu permanen milik mereka, akhirnya ternyata dicopot. Nabi akhir zaman tidak lagi dari bangsa mereka. Karena itu jangan niru seperti mereka. Kemudian yang terakhir, akidah Ahlussunnah Jamaah, neraka itu dihuni oleh orang kafir jelas, dan dihuni oleh orang yang mati masih membawa dosa belum diampuni oleh Allah. Kalau ada orang yang berakidah selain ini, orang yang mati bawa iman tapi dia bawa dosa enggak masuk neraka, maka itu jelas akidah yang sesat. Waliyadzubillah min. Dari kurang punya minta maaf, dan ini walaupun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-mawjud